rohani dulu ya. Oke, tadi rencananya kakak juga ada games, cuma udah 2 games ya, jadi udah lah ya. Capek kan? Lapar kan? Minggu depan next time ya, next time. Oke, siapa yang ingat cerita firman Tuhan 2 minggu yang lalu? Ayo. Aku nggak tahu. Ayo. Burung pipit. Kenapa burung pipit? Kenapa burung pipitnya? Rido datang nggak 2 minggu lalu? Yang burung pipit ada nggak itu? Yang cerita tentang burung pipit. Mbak Lois ada. Mbak Ola juga ada. Nana? Ada ya? Tentang burung pipit. Nggak ada. Ada di rumah. Ya, 2 minggu yang lalu cerita firman Tuhan tentang burung pipit yang dipelihara sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Burung pipit aja Tuhan pelihara, apalagi Yeski, apalagi Ri? Apalagi Ri? Rido, apalagi Frans, apalagi Abel, apalagi Lois, Nana, Mbak Ola, Kak Teti, Kak Celia, semuanya Tuhan pelihara. Nah, tadi juga games kita tentang mengasihi. Dan cerita kakak hari ini juga tentang Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang sudah rela menjadi sahabat yang hidup bagi kita. Amin. Nah, kakak punya sebuah kertas. Ini ibarat kita ketika kita baru lahir, masih suci, masih putih, masih bersih, belum tahu berbohong, belum tahu mencuri, belum tahu pulang telat kalau sekolah. Ini ketika kita masih kecil, dan kemudian ketika bertambah umur kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai siapa paling tua di sini? Berapa umur Pontas? 50 ya. Ya segitulah ya. Udah sampai umur kita pun kita melakukan banyak sekali dosa, banyak sekali pelanggaran yang kita lakukan sama Tuhan. Yang tadinya putih, bersih, mulus, sudah berlipat-lipat, sudah berubah kehidupan kita oleh karena si iblis yang menggoda kita, sehingga kita menjadi seorang yang berdosa. Yang tadinya kita ciptaan kita mulus dibuat Tuhan, sekarang kita menjadi seperti ini yang tidak berbentuk, yang sudah rusak, sudah acak-acakan, nggak tahu tujuan hidup mau kemana. Itu ulahnya siapa? Ulahnya siapa? Iblis. Dia menyimpan kematian di tempat yang tersembunyi, yang tidak ada satupun yang bisa keluar dari tempat tersembunyi itu, yang tidak ada satupun yang bisa keluar dari kematian itu. Namun ada satu pribadi, pesawat berbentuk seperti apa? Pesawat ya. Ya, ada satu pribadi yang rela menjadi sahabat kita, yang rela mati, yang rela menebus semua dosa kita, sehingga kita kembali menjadi bersih, kembali menjadi seperti semula. Tuhan buang semuanya, segala kebohongan kita. Tuhan gunting perlahan-lahan. Bantu ya. Jadi apa? Ayo, nggak sabar ya, nungguin ya. Diharapin jadi apa? Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, jadi apa? Gagal. Ya. Gagal. Jadi salib. Gambar apa? Salib. Salib melambangkan apa?
Tuhan. Yang tadinya kita berdosa, yang tadinya kita sudah rusak dibuat si iblis, yang kita digoda, yang kita sering mencuri, berbohong, namun karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menebus kita dari segala dosa kita. Amin. Nah, kita mengingat kembali bahwasanya 1 bulan lebih yang lalu kita memperingati hari apa? Belum dong Kak Luis. Iya, Jumat. Jumat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, mengapa kita harus memperingati hari Jumat Agung? Ada yang bisa jawab? Mas Rido, kenapa kita harus memperingati hari Jumat Agung? Ayo apa? Kenapa? Yeay, belum. Karena Tuhan telah berkorban untuk kita. Mbak Arbel, kenapa kita harus memperingati hari Jumat Agung? Iya, mengingat Tuhan Yesus telah berkorban. Tepuk tangan. Yeay. Mbak Lois, mengapa kita memperingati? Udah takut tanya ya. Sampai gak ingat tangan. Mbak Lois, kenapa kita memperingati hari Jumat Agung? Karena mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Ya, Frans. Pengorbanan Tuhan Yesus. Danan. Memperingati Hari ya, memperingati Hari Kartini. Ada yang beda nggak ya? Kira-kira Yeski? Sebagai tanda terima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus. Iya. Mara yang terakhir. Mengingat kematian Tuhan Yesus. Iya, mengingat kematian Tuhan Yesus. Nah, ya adik-adik semua nggak salah, semuanya benar. Kita memperingati hari Jumat Agung itu karena pengorbanan Tuhan Yesus, karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus kita dari dosa kita. Nah, kakak mau tanya dulu. Ketika kematian Tuhan Yesus ada dua orang yang meminta jenazahnya Tuhan Yesus untuk dikuburkan. Siapakah itu? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Oh, Yudas. Tolong Tuhan Yesus, tolong. Yudas dan Petrus. mau dijual lagi apa? Aduh, dia dia meminta mayatnya Tuhan Yesus supaya dia kuburkan. Ada dua orang. Iya sih. Yusuf Arimatea. Anak baru ya. Bapak baru. Iya, yang pertama Yusuf dari Arimatea, yang kedua inisialnya M. Natalia. Sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus ya. Yang kedua inisialnya N. Nimono. Niko. Demo. Nikodemus. Sinan. Nimon. Teman kecil ya. Yudas. Bukan Mas Yudas ya, bukan ya. Dia jual lagi soalnya. Ya, ada dua tokoh yang meminta mayat Tuhan Yesus untuk dikuburkan, yaitu Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Nah, pada saat itu orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menganggap Tuhan itu sahabatnya, mereka sangat bersedih atas kematian Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa kematian Tuhan Yesus itu untuk menebus mereka juga dari dosa.